Malam teman-teman, aku isarohnya tentang goro-goro. Gak hanya Indonesia tapi juga di luar negeri. Dan ini memang sudah bagian dari takdir, dari kodrat. Jadi kalau kalian Islam ya kalian belajar tentang akhir zaman. Kalau kalian orang Jawa, orang Nusantara ya kalian belajar tentang apa itu eh, goro-goro ataupun apa yang terjadi di tahun ini dan tahun-tahun belakangnya. Dan orang-orang Jawa, orang-orang Nusantara itu diberi kelebihan. Karena apa? Ya karena dari nenek moyang. Dan itu nggak bisa lepas dari diri kita ini. Jadi kalau ada sebagian orang yang nggak punya intuisi, nggak punya kelebihan ataupun ibaratnya petunjuk dari Allah, dari leluhurnya, itu karena satu, orangnya itu nggak yakin, nggak percaya sama Gusti Allah, walaupun dia sembahyang ngaji nyati nggak pernah ketinggalan, tapi secara rohani, secara batin dia belum mengenal Gusti Allah, sehingga kasaf hatinya itu belum dibuka sama Allah, belum dikasih petunjuk sama Allah. Dan yang ibaratnya ada intuisi ataupun petunjuk dari leluhurnya, itu karena mereka belajar dari alam dan mereka meyakini kalau mereka itu masih punya leluhurnya, walaupun leluhurnya itu udah nggak ada. Sama kayak saya bangga punya leluhur orang Jawa dan saya keturunan yang keberapa saya pun nggak tahu. Yang penting saya ini masih memegang secara spiritual ataupun rohani, adat istiadat budaya. Walaupun saya bajingan, walaupun saya dari kegelapan, tetap saya memegang apa yang leluhur saya turun temurun lakukan. Agama itu antara saya sama Gusti Allah. Yang saya nilai orang lain itu dari hati, karena saya yang dibuka itu hatinya, kasaf hatinya, hijab hati saya yang dibuka. Jadi saya ngelihat orang itu ya dari hatinya. Dan India sudah gara-gara agama, gara-gara suku, itu juga udah sering terjadi kerusuhan, pembunuhan. Kasihan orang-orang yang gak berdosa. Arab juga sama, gara-gara agama. Mereka dari zaman Rasulullah sampai sekarang masih ada yang gak akur, saling membunuh, sengsaraan sampai sekarang. Afrika itu juga. Dan sekarang kalian akan dipancing lagi provokasi untuk memecah belah apa antara orang-orang beragama dengan agama lain. Yang ada nanti ujung-ujungnya apa? Perang. Karena apa? Karena yang orang Islam itu dari segi rohani, segi batinnya itu kurang. Hanya pakai akal yang pendek ini. Makanya gampang dihasut, gampang diprovokasi untuk apa? Untuk diadu domba sesama agama, sesama orang lain. Nanti akan jadi monster-monster yang jadi mesin pembunuh. Udah banyak yang gara-gara agamanya itu keterlaluan. Sampai apa? Sampai gak bisa membedakan mana benar, mana yang salah. Dan lagi, Indonesia, tanah Jawa, banyak sekali orang-orang yang fanatik. Dikit-dikit sesat, dikit-dikit lupa bahwa itu adalah saudaramu. Kalau kamu pikirannya cuma cepet pendek, kamu nasibnya sama kayak India, kayak Arab, kayak negara-negara yang udah hancur lebur itu. Kenapa? Karena kalian itu mudah diadu domba, mudah dihasut. Kalian gak mau belajar dari masa lalu, belajar dari G30 SPKI, dari 98, dari Poso, dari Dayak, dari GAM Aceh. Kalian gak mau belajar dari itu. Papua aja udah kelihatan di depan mata. Apalagi yang di Jawa nih, yang suka jualan agama. Ada keturunan Arab yang bilang orang Arab wajib
menikah dengan Arab. Lah ngapain kamu hidup di tanah Jawa? Kalau kamu merasa kamu lebih baik dan harus sama-sama dengan bangsamu, yang ngapain kamu masih di tanah Jawa? Kalau kalian mau hidup di Jawa, gak mau bangsa apapun, mau agama pun, tapi jangan sampai kamu itu jadi pengkhianat. Gak akan ada sejarah tanah Jawa itu terulang lagi kayak Raden Fatah sama Brawijaya kembali. Gak ada namanya kalian nyebarin Islam dengan kekerasan atau memaksakan kehendak kalian. Karena apa? Walaupun saya Islam, tapi saya masih mewarisi apa yang leluhur saya punya. Jadi kalau kalian di Jawa mau seenak jidatnya kalian samakan sama negara lain, kamu salah besar. Itu kenapa Allah itu ngasih saya nyawiji dening alam, manunggal dengan alam, manunggal dengan Gusti Allah. Karena apa? Karena aku gak mau tanah Jawa Nusantara itu kalian jadikan ajang pertumpahan bara kayak perang Bratayuda sesama saudara. Apa yang direbutkan? Agama. Agama itu antara kamu sama Tuhan, suku, bangsa. Kalau kalian cuma mau ekonomi, bukan kayak gitu caranya. Kasihan yang di bawah rakyat kecil itu. Kalian kalau berkata itu hati-hati. Jangan sesama sendiri suka banget menyesatkan. Kalian itu kepalanya isinya, pikirannya pendek, gampang dihasut, gampang diadu domba. Apalagi nanti mau pemilu. Banyak orang-orang kaya itu mau nebarin duit buat kalian tuh. Apalagi yang laki-laki yang pengangguran, yang suka minum, yang suka mabuk, yang suka judi, yang hatinya cuma iblis. Itu gampang dikasih duit, diprovokasi buat ngancurin saudaranya sendiri. Tapi kalian gak sadar kalau kalian itu udah secara energi sudah bertempur antara satu sama yang lain. Yang satu merasa baik, yang satu merasa gak gara-gara agama, gak gara-gara ekonomi, gak gara-gara calonnya. Kalau kalian mau kayak kembali ke zamannya Brawijaya sama Raden Fatah, mending kalian tuh dilebur jadi satu. Kalau mati satu ya mati semuanya, biar tumbuh yang baru. Kenapa? Karena penyakit hati, kebencian itu gak bakalan hilang, bawa sampai kapanpun. Kasihan anak cucumu kalau kalian itu cuma mewarisi kebencian sama lain. Agama bukan jadi pedoman hidup, ngajarin kalian menjadi baik, bersaudara, jadi rahmatan lil alamin. Tapi enggak. Sesama saudara setanah Jawa aja bisa saling. Udah berapa coba orang-orang yang alim kalian fitnah, orang-orang yang menebarkan kebenaran, kebaikan kalian hujat, kalian zolimi. Ini tanah Jawa, ada aturannya, gak sembarangan. Kalau kalian di tanah Jawa enak hidup seenak jidatnya, omongan yang gak dijaga, kamu itu akan dilebur sama alam. Aku gak peduli, Gusti Allah itu gak bakalan peduli. Ibaratnya namanya adil ya adil, gak kira saudara, gak kira siapapun. Kalau dia memang udah gak bisa diperbaiki, buat apa hidup kalau cuma membawa keburukan untuk orang lain? Aku gak mau tanah Jawa itu nanti akan seperti India, seperti Arab atau semanapun yang cuma pertumpahan darah, saling membunuh sesama saudara sendiri, kayak nenek moyangnya yang dulu.
Agama itu diajarkan dengan belas asih, cinta kasih, dengan kedamaian. Bukan untuk menebarkan kebencian. Aku ini udah mungkin dianggap gila, dianggap stres, tapi kalian bisa buktikan nanti. Tapi siapkan hati dan jiwa kalian. Karena kalau udah kejadian, mau nangis itu percuma.